Perkenalkan, saya Muhammad Atok selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, guna meningkatkan rasa nasionalisme kita dan wujud cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menengadahkan tangan sejenak, menundukkan kepala kita sejenak, memohon kelancaran pada acara pagi hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing, kami persilakan. Jaga menjadi berkah dan juga manfaat bagi acara ini ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang kepada Bapak Sirajuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati tim bersih Indonesia, yang kami hormati dari ISA UPDP dari Kecamatan Tumpang, yang kami hormati Ketua BPD bersama anggota, yang kami hormati Direktur Bumdes bersama anggota, Ibu-ibu. Oh, mohon maaf, saya hormati perwakilan dari Desa Puskesmas Tumpang, dan yang kami hormati Ibu Kader Kosiantu, kader-kader kebanggaan Ibu besar yang kami cintai. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur kehadiran Rabbi atas menerima rahmat dan hidayahnya, kita semuanya masih kesehatan sehingga bisa menghadiri undangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam bisa dibahkan hadirat baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan sahabat yang bisa menjadi kiamat. Bapak Ibu semuanya kami hormati, ini di sini memang program baru. Kalau dulu memang ini seperti itu pembersihan sungai telah di sana tidak ada. Setelah itu karena apa? Untuk sampah memang rawan sekali di mana-mana. Tidak cuma di desa itu besar, di mana-mana sampah adalah berada di dalam nasional. Tuh
Maka dengan adanya Bersih Indonesia Aktif Desa Tujuan ini, saya ucapkan terima kasih untuk dari tim Bersih Indonesia ini. Dengan adanya seperti ini, berarti insya Allah kami akan melaksanakan bagaimana masyarakat, kesadaran masyarakat yang membuang sampah kepada tempatnya. Nah, selama ini mohon maaf kita juga kerjasama dengan BLA yang dengan Beda Tutup Jazz, karena banyak komplainan dari masyarakat, akhirnya sungainya kembali kotor seperti itu. Mohon maaf. Ya, kita untuk mencegah masyarakat yang tidak boleh membuang sampah di sungai, tapi untuk pelayanan dari daerah kurang maksimal, akhirnya kita tidak bolehkan jika masyarakat membuang sampah ke sungai, tidak ada alasan. Kemarin juga saya tegur masyarakat, Pak, boleh dibuang sampah di sungai. Nyatanya kita ikut program biasa, tidak diambil. Akhirnya sampah menumpuk, keluarnya sudah berjatuhnya bau, akhirnya mereka penyakit, akhirnya dibuang ke sungai. Ini masalahnya yang sekarang kami hadapi di Desa Besar. Nah, makanya dengan adanya Bersih Indonesia, saya harapkan nanti khususnya ada tim-tim yang ditunjuk ini nanti bisa kerjasama. Bagaimana kemarin juga saya sudah waktu hari Jumat, kami juga bersama sama dari ibu-ibu, dari tim Indonesia Bu. Karena apa? Kalau kita mengundang masyarakat, khususnya RT, RW, atau masyarakat itu kalau malam untuk pedesaan itu kan sulit. Harus malam. Karena apa? Prinsip orang ini kan gini Bu. Terus nyambut gaya apa oleh duit. Nah gitu gini. Itu memang sudah prinsipnya orang-orang bawah seperti itu. Contoh kan, pemilihan apapun, menyambut gaya solidaritas ya pada begini, nah itu kan, apalagi di undangan rakyat seperti program kerja itu kan sulit untuk kita hadirkan bisa 90%. Gitu. Nah makanya itu dengan adanya seperti ini atau enggak bisa semuanya, mohon maaf ke ibu anak-anak sebagai ketua tim PKK lagi sakit tuh, kena tikun sama cucu saya. Mulai kemarin dapat di kecamatan, ya itu sudah rasakan 3 bulan dulu sampai di rumah ambil nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah tadi sorenya sama anak saya yang dari perawat itu dibawa ke rumah sakit. Sekarang alhamdulillah ada pengobatan. Dan juga di rumah sekarang ada posyandu cek kesehatan. Jangan cukup semuanya. Ya, harapan saya monggo nanti apa yang disampaikan dari tim itu mari kita cermati, mari kita laksanakan bagaimana jalannya itu nanti. Harapan saya kan gini Bu, mohon maaf. Kenapa kemarin kita senang muda tadi malamnya? Karena di situ ada RT, RW juga BPD dan KPW. Itu juga apa? Kalau RT, RW nanti sudah diberikan bekal, otomatis RT RW itu bisa sosialisasi ke warga lingkungannya itu. Itu loh kemarin itu sudah saya sedikit. Cuma sudah saya sampaikan poin-poinnya sudah saya sampaikan kemarin. Ya karena banyak yang kan ada yang gini Bu ya. Anu Pak, nanti siapa yang ikut monggo, nggak ikut nggak apa. Ada yang protes Pak RW 03. Yang itu kan nggak adil, Pak kalau ikut satu ya ikut semuanya. Ya berarti kan bagus loh. Nah, itu harapan saya nanti kalau dalam pelayanan nanti bagus, insya Allah ini nanti akan kembali lagi kepercayaan masyarakat ke visi saya. Ibu, itu aja saya sampaikan. Kami mohon maaf, mungkin masalah tempat dan ini memang sudah memadai Bu. Kalau di bawah memang kemarin saya usahakan di atas, di aula. Kalau di bawah nanti kita mulai ada sepeda, ono masih tiktok pakai muat, tapi kalau di sini ya, terus ada yang mencari, anu Bu kemana? Aku di tempat, kan nggak fokus Bu. Kalau di sini nggak ada yang mengganggu. Itu makanya saya taruh di aula ini biar fokusnya satu titik.
Terima kasih Bu. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Sirajudin atas sambutannya. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Tutut Ekawati selaku Koordinator Bersih Indonesia Kabupaten Malang. Kepada Ibu Tutut kami persilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Ibu dari perangkat desa, mungkin ada dari Kepala Dusun yang mewakili, kemudian dari BPD, sudah ada yang diundang ya. Kemudian terima kasih juga dari Dinas Puskesmas ya, Kecamatan Tumpang. Karena beliau kemarin juga hadir Pak di pelatihan kader di Tumpang, Kecamatan Tumpang. Kemudian dari Bumdes. Oh Bumdes, nah dari Bumdes apa lagi nih? Dari Bumdes. Pak, terima kasih bisa hadir. Dan juga dari Bapak Ibu sekalian, termasuk ibu-ibu ini kader-kader yang kemarin juga sudah menerima pembekalan Pak kemarin di Kecamatan Tumpang, dan kami lihat ibu-ibunya semangat-semangat nih kader-kader. Kami terima kasih. Jadi selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Kita bersyukur bertemu dalam keadaan sehat di tahun yang baru. Mudah-mudahan harapan baru akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan kita punya semangat baru dengan tubuh yang sehat. Kita bisa bekerja bersama. Yang pertama kami hanya mau mengingatkan kembali pertemuan pertama sosialisasi waktu itu kan tanggal 18 November ya Pak. Dan kami juga sangat berterima kasih dengan Desa Tule Besar. Pada waktu itu teman-teman aparat juga mendukung hadirnya program Bersih Indonesia ini. Karena kita ketahui bersama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa bahwa sampah ini masih tetap menjadi isu utama yang menjadi permasalahan yang belum tuntas. Tidak hanya nasional, sekarang adalah mendunia. Jadi itu masalah global begitu ya. Karena itulah tetap pemerintah Indonesia juga menekankan kembali sebenarnya peraturan nasional di Jaksrada juga sudah ada target Jaksrada. Jadi kemudian di peraturan pengelolaan sampah juga di situ diminta supaya masyarakat ikut berpartisipasi bagaimana mengolah sampah dengan baik, karena ini akan berdampak kepada kesehatan, berdampak pada lingkungan, dan juga tentunya akan berdampak dari perkembangan perekonomian dan sebagainya. Dan saya ingatkan kembali juga, kalau tidak salah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengar bahwa ada surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak Kepala Desa terkait sadar sampah jadi hidup, bagaimana kita ada jargonnya, kalau tidak salah waktu itu jargonnya bahwa sampah adalah tanggung jawab saya. Nah dari situ kalau dipelajari isinya juga menghimbau masyarakat bisa memilah sampah dari skala rumah tangga. Oleh karena itu kami berterima kasih kalau dari Desa Tulus Besar ini bisa menerima program kami, karena program kami ini adalah membantu untuk menyadarkan masyarakat bagaimana masyarakat mau disiplin memilah sampah, kemudian disiplin membuang sampah pada tempatnya, dan begitu. Dan bagaimana mengolah sampah ini, akhirnya sampah ini juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena sampah ini kalau sudah dipilah dari skala rumah tangga, ini kan sudah jelas nih mana-mana sampah yang masih punya nilai ekonomi, mana-mana sampah yang bisa menjadi kompos, mana-mana sampah yang bisa menjadi, apalagi Kabupaten Malang sekarang kan akan ada program pengelolaan sampah organik menjadi pengganti bahan bakar, jadi RDF. Nah itu juga akan sangat membantu karena ini juga punya nilai ekonomis, sehingga nanti penghasilan dari
Kabupaten Malang juga ada tambahan kontribusi dari pengelolaan sampah. Oleh karena itu, sekarang kita sudah tiba saatnya dari komitmen kemarin bahwa Tulus Besar juga bersedia untuk bergabung dengan program kami yang nantinya kita akan realisasikan di awal bulan Februari, Pak. Mudah-mudahan jalannya lancar. Awal bulan Februari bisa mulai dipraktekkan karena teman-teman kader juga sudah siap nanti membantu bagaimana mengajari masyarakat memilah dari skala rumah tangga mana-mana yang masuk sampah kering, mana-mana yang masuk sampah basah, dari organik, anorganik, kemudian mana yang bahan-bahan tajam-tajam itu yang harus disendirikan, yang beracun dan begitu. Dan kita juga terima kasih dukungan dari Dinas Kesehatan, tentunya ada peluang juga tentang pembuangan sampah, limbah sampah yang beracun, ya, misalnya baterai dan sebagainya, gitu kan. Jadi tidak membuang sembarangan, ini sangat berpengaruh. Nah itu mudah-mudahan, nah sekarang kalau Februari sudah mau mulai, tentunya dukungan dari Bapak Ibu sekalian dari aparat desa itu sangat kami perlukan. Dan terima kasih Pak Kades bahwa tadi sudah diingatkan kalau kita nanti memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada RT, RW, itu kalau bisa waktunya tidak siang hari, kalau sudah bisa bertemu. Ini nanti teman-teman tim nanti ada selain kader yang ada di sini, kan juga ada tim penyuluh yang ada di sini. Jadi mungkin tentang waktu tidak akan kesulitan untuk bertemu dengan bapak-bapak ibu yang di RT gitu ya, maupun di RW, sehingga sama-sama kita gerak bersama bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa memilah. Karena di sini nanti sarananya pun bulan Januari itu sudah disediakan Pak. Jadi nanti tong-tong yang untuk sampah yang dipilah juga akan diberikan nanti kepada masyarakat yang tersedia. Kemudian kendaraan roda 3 itu juga akan disediakan. Dan saya tidak tahu Tulus Besar ini nanti apakah untuk pengambilan sampah ini cukup dengan kendaraan roda 3 atau perlu ada backup, karena ini sekarang juga sudah ada petanya Pak. Jadi kira-kira desa-desa mana yang perlu backup karena kondisi geografis dari desa itu pengambilan sampah. Dan semoga sampah-sampah yang dari tempat yang agak sulit pun bisa terambil gitu loh. Jangan sampai ada masyarakat, oh nggak diambil-ambil, ngapain aku mau milah kan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa terakomodasi semua lah, terlayani semua. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dengan pertemuan hari ini, kita merefresh dan nantinya kita mungkin ada bagaimanapun juga kalau kita bekerja kan perlu ada panduan nih Pak. Jadi paling enggak kita sudah punya jadwal karena tahu bahwa Bapak Ibu sekalian juga ada pekerjaan, baik pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di masyarakat. Tentunya kita juga mengalokasikan waktu bagaimana kita memikirkan tentang kegiatan pengelolaan sampah dengan tim bersih Indonesia ini. Oleh karena itu target hari ini diharapkan sudah ada jadwal rencana kegiatannya sehingga sama-sama tahu, mudah-mudahan bisa sama-sama untuk mengalokasikan waktu jadi semuanya bisa berjalan lancar. Oleh karena itu rencana kegiatan memang sudah disiapkan oleh teman-teman tim, tetapi perlu dibahas dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak setuju ngomong tidak setuju, kalau setuju ya setuju, karena itu untuk mempercepat waktu. Kalau membuat rencana kerja kan nggak bisa disulam satu hari, nah, perlu waktu. Oleh karena itu telah disiapkan dulu draftnya yang nantinya perlu ada konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan mohon Bapak Ibu sekalian terbuka saja, kalau nggak setuju mau nggak setuju jangan takut dengan tim bersih Indonesia, karena kita sebagai tim kerja sama-sama. Jadi kalau sudah setuju, oh ya ini setiap Kamis, oh ya ini setiap Selasa, kan enak toh, daripada kita nanti iya tapi di belakangnya Kamis kita bekerja tidak bisa kan gitu. Jadi terbuka saja. Nah itu mudah-mudahan hari ini apa yang menjadi tujuan pertemuan kita dapat terlaksana dengan baik. Amin.
Untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungannya, tetap semangat dan kami tetap akan mendukung apapun. Kalau ada permasalahan silakan dibahas dengan tim kami sehingga kami juga berupaya bagaimana untuk mencari solusi yang bersama-sama. Jadi win-win solusinya bagaimana supaya apa yang jadi target program kita bersama, dan ini untuk kepentingan Desa Tulus Besar juga, dan juga kepentingan dari Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang juga ada banyak program, dan ini Kabupaten Malang bisa menjadi contoh nasional, itu targetnya Kabupaten Malang, sehingga salah satunya Tulus Besar ini juga akan menjadi desa yang tercontohkan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih dan selamat berdiskusi. Dan tentunya dari sisi jasmani ada ya Bu ya. Karena masih belum masa puasa nih Pak. Ya. Saya berharap nanti mungkin kalau bisa sebelum puasa, kalau ada pertemuan-pertemuan penting itu bisa dimaksimalkan. Ya. Sehingga pada saat puasa Bapak Ibu sekalian masyarakat juga tidak terlalu terganggu. Kalau hanya monitoring saja tidak apa-apa, tetapi kalau pertemuan agak kesulitan. Kecuali kalau sore malam ya, sekalian buka puasa, terus pertemuan cocok itu. Saya juga mau datang terus sekalian buka puasa ya. Biasanya kalau buka puasa lengkap gitu kan gitu. Nah itu semoga semua karena itu dari Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri dan terima kasih untuk kerjasamanya. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tutut atas sambutannya, dan semoga harapan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan juga Ibu Tutut dapat terlaksana dan juga terrealisasi dengan baik di Desa Tulus Besar. Ada 3 orang tim yang bertanggung jawab pada program Bersih Indonesia di Tulus Besar. Boleh silakan maju ke depan dan memperkenalkan diri ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini sudah pada kenal ya Mas ya, tapi kami perlu memperkenalkan diri karena sudah beberapa kali kami di sini bertemu dengan Pak Lurah, dengan Bumdes, juga Pak Kasben serta ibu-ibu kader semua. Mungkin yang belum pernah ketemu sama Bapak BPD sama Pak Erwin. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Bu Rosida. Insya Allah nanti kita akan selalu bersama untuk memajukan Desa Tulus Besar dalam program persampahan di programnya Bersih Indonesia. Saya kira itu perkenalan saya. Terima kasih. Untuk memperkenalkan diri, saya Rika, tinggal di Sukopuro, Luring. Oke. Kami mohon kerjasamanya Bapak dan juga Ibu untuk memajukan dan melaksanakan program Bersih Indonesia. Itu saja perkenalan singkat dari kami. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novia Panwinata. Saya dari Sumeneb, tapi untuk di sini saya tinggal di Soktorenggo. Semoga kedepannya kita semua bisa bekerja sama dalam pelaksanaan program ini, Baik, sudah kenal semua Bapak Ibu dengan penyuluh-penyuluh yang bertugas di Desa Tulus Besar. Selanjutnya kami mohon izin untuk Bapak dan juga Ibu dari kader dan juga mungkin dari perangkat desa untuk memperkenalkan diri satu persatu dan menyebutkan tugasnya dan wewenangnya sebagai apa. Boleh sambil berdiri seperti itu. Karena mikrofonnya tidak nyampe, jadi saya mohon untuk dengan suara yang terdengar jelas. Monggo. Dimulai dari Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Winarti. Perkenalkan, nama saya Bu Winarti. Saya kader perubahan dari RW1. Boleh tepuk tangan
dari koordinator RW 3. RW 3, Ibu Ayu, RW 3. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofia, kader perubahan perilaku pengelola sampah dari RW 6. RW 6 Ibu Sofia. Selanjutnya Sekarang saya pilih dari kader pengelolaan sampah dari RW 1. dari RW 1. Terima kasih Ibu. Boleh dimulainya, Tim. Kenalkan, nama saya Rini. Saya dari kader perubahan perilaku dari RW 2. RW 2 ada Ibu Rini, Bapak Ibu. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli dari RW 7. Ibu Juli dari RW 7. Tanggung jawab di RW 7. Selanjutnya Ibu, silakan monggo. Perkenalkan, nama saya Bito. Saya dari pengurus BUMDes. Ibu Bike dari pengurus BUMDes. Terima kasih Ibu bersama kembali. Bapak boleh memperkenalkan diri agar kenal semuanya Bapak. Jadi Pak, kenalkan. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Bapak Sumarko, Ketua BPD. Bapak Sunarto, Ketua BPD Tulus Besar. Selanjutnya Bapak. Perkenalkan, nama saya Solehudin, anggota BPD Desa Tulus Besar. Bapak Solehudin, anggota BPD. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan sebagai pengurus Bupen Tulus Sampah di Desa Tulus Besar. baik Bapak, monggo. Pak Sisi. Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Susanto, Kasun, Dusun Sumbersari, Desa Tulus Besar. Bapak Iswanto, Kasun, Dusun Sumbersari. Dusun Sumbersari. Monggo Bapak, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kenalkan, saya Kamituo Tulus Ayu. Mungkin termasuk perapatan Pak Kulai ya. Ya, mengikuti RW 456. 456. Asmani Asal satu sok. Bapak Ketua Tulus Ayu. Bapak Kepala Desa mau diperkenalkan? Saya rasa sudah kenal semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesediaannya untuk memperkenalkan diri. Dan semoga lewat perkenalan ini menjadi suatu bentuk kerjasama dan juga menjalin tali silaturahmi antara tim Bersih Indonesia dan juga tim dari Tulus Besar. Boleh saya minta tepuk tangannya? Terima kasih. Baik, setelah kita melewati acara perkenalan Bapak Ibu sekalian, tiba kita dalam rangkaian acara inti, yaitu yang pertama, marilah kita simak bersama dan cermati secara seksama sesi pertama yang akan disampaikan, yaitu tentang kerugian yang ditimbulkan oleh sampah, yang akan disampaikan oleh Mbak Novia dan juga Ibu Rika selaku tim Bersih Indonesia Desa Tulus Besar. Kepada beliau kami persilahkan. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Tidak baru perkenalan lagi ya. Tadi sudah perkenalan, nama saya Rika. Nanti kalau ketemu di jalan jangan dibel saja, tapi monggo diambilkan. Nggak usah repot-repot dibuatkan kopi. Kalau sarapannya udah mateng, diajak sarapan. Gitu. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sirajuddin selaku Kepala Desa Tulus Besar dan juga perangkat yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bu Tutuk, Punggawa IPW Indonesia, Mbak B dan juga tim Bersih Indonesia yang kami cintai, dan tak lupa pula saya menyapa Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan dan juga
kader-kader terbaik, kader-kader lingkungan terbaik Tulus Besar yang akan bekerja sama dengan kami di program Bersih Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga kehadiran panjenengan ini menjadi wujud tanggung jawab kita terhadap kelestarian lingkungan, sehingga jika lingkungan lestari, alam juga akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Setuju, nggih? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau berpantun. Nanti jangan jawab dengan cakep. Bukan cantik, nggih? Oh, cakep. Beli tenda buat kemah. Terima kasih. Belinya ditumpang saja. Mari pilah sampah dari rumah demi program Bersih Indonesia. Nah, begini Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan adalah dampak dari penanganan sampah yang tidak baik. Saya kira tidak saya tanya dulu sampah itu apa, panjenengan sampun perso sedoyo, sampah itu apa, kemudian jenisnya ada berapa, tidak perlu saya tanyakan. Yang perlu kita pahami bersama yaitu seperti apa sih kerugian yang diakibatkan oleh penanganan sampah yang tidak baik. Nah, panjenengan sedaya sampun perso napa mawon dampak yang diakibatkan oleh penanganan sampah yang tidak baik? Monggo. Polusi salah satunya. Polusi berarti diakibatkan salah satunya karena adanya pembakaran sampah, leres Pak. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Banjir. Apa malih? Bau yang tidak sedap, Mungkin dari Ibu Puskesmas, Ibu Dinas apa? Nah, leres sekali. Dari sudut pandang kesehatan, penanganan sampah yang tidak baik bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, pertanyaan nomor kali, kinten-kinten, mengapa orang yang rumahnya sudah bersih dari sampah tetap bisa mengalami pengaruh negatif akibat sampah? Nopo, sudah bersih rumahnya, tapi kok bisa menanggung akibat dari penanganan sampah yang tidak baik? Nah, leres sekali, Kita sudah mati-matian berusaha memilah sampah, kemudian ketika mau membuang ke kotak sampah atau tong sampah, terlalu baik kalau kotak tong sampah itu sudah kita kreseki misalkan untuk yang berbahaya, untuk popok dan lain sebagainya udah kita melakukan dengan baik, tapi ternyata tetangga kita masih saja membakar sampah. Kemudian ada yang dalamnya itu sekitar sungai, buang sampah di sungai, akibatnya aliran sungai itu ke sawah, kemudian sampah-sampahnya kalau ketika sungainya meluap itu ke rumah kita semua, Apakah ada lagi alasannya? Sampun cekap? Sampun, monggo Pak, dilanjutkan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika kita membuang sampah seenaknya, itu ini yang akan kita rasakan. Dampaknya itu luar biasa, bukan 1 tahun 2 tahun. Nah, yang pertama, sampah itu mengandung senyawa yang bersifat karsinogenik, pemicu kanker. Nah, zaman mbah kita semua, mbah kita semua itu kita tidak pernah mendengar ada mbah kita, saudara kita, teman kita itu mengidap kanker. Napa mboten? Tapi kenapa akhir-akhir ini kita sering mendapati informasi bahwa
orang terdekat kita, tetangga, saudara itu mengidap kanker. Ternyata salah satu penyebabnya adalah penanganan sampah yang tidak baik. Manten. Yang kedua, endapan logam berat. Kita punya sampah baterai. Kadose mboten berbahaya nggih. Jauh dengan nyawa kita. Ternyata ketika baterai itu dibuang begitu saja, dampaknya luar biasa. Mencemari tanah. Tanahnya menjadi tandus, okay? Terus juga yang penting memusnahkan beberapa spesies di Indonesia. Kula buat di zaman saya kecil dulu, untuk nyari udang saja tidak perlu beli di pasar. Cukup masang bubu, jenengan pirsa sedaya nggih bubu. Nah, bubu alat penangkap udang atau ikan ditaruh di sungai kecil, ditinggal matun, pirsa matun nggih. Atau kita beraktivitas di sawah itu ketika kita pulang nanti kita ambil sudah penuh dengan udang, ikan itu tidak pernah beli. Kecil saya dulu. Kemudian di sungai-sungai kecil di sawah itu juga gitu. Di sungai-sungai kecil yang di depan rumah. Kalau dulu kan belum ada drainase nggih Bapak Ibu nggih. Sak mangke sampun drainase sedaya. Kalau dulu sungai-sungai kecil di depan rumah itu yang mengalir bukan air dan sampah, tapi kaya dengan ikan. Macam-macam ikan itu kita tangkap dengan mudah. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah itu tadi, sampah yang dibuang kemudian meracuni spesies yang ada, okay? Baik di darat, di laut, di udara, ataupun di malih di hatiku. Ngaten, sampah-sampah plastik itu juga bisa mengurangi kesuburan tanah. Okay? Ini dampaknya luar biasa bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai petani. Okay? Kalau dulu pengelolaan tanah cukup dibajak, kemudian dikasih kompos, pupuk kandang, cuma sebatas itu saja, panenannya sudah melimpah. Tapi sekarang sudah dikasih pupuk kimia dan sebagainya, tapi hasilnya belum maksimal. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan bagaimana sikap kita ke depan terhadap sampah ini. Oke? Lanjut, Pak. Nah, ini boleh tidak membakar sampah? Boten nggih? Boten. Yang pertama apa sih dampaknya? Waduh, mek buleng tok. Mengatasi asap, hitung-hitung sekaligus fogging. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu, nggih. Oh, nggak apa-apa wis fogging, kayak ngusir nyamuk malaria, malah rindu, malah apa malih? Malah sesek. Malah sesek. Oke. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwa hal kecil tidak berdampak. Ternyata kalau kita kembali lagi ke pertanyaan kedua tadi, kita sudah berupaya mati-matian untuk memilah sampah, mengupayakan pembuangan sampah dengan tepat. Ternyata tetangga kita masih aja ada yang bakar sampah. Akhirnya asapnya masuk ke rumah kita. Terus yang kita hirup itu ternyata mengandung dioksin. Apa sih dioksin? Zat yang bersifat karsinogenik lagi. Titik-titik karsinogenik. Titik-titik penyebab kanker. Ya memang seperti itu. Oke, efek dari pembuangan sampah, pembakaran sampah memang seperti itu. Oke. Kemudian saged menghasilkan senyawa kimia tadi yang merusak tanaman. Sudah dipupuk dengan maksimal, hasilnya belum maksimal. Ragate sakmene lho yu, kok mek balik separone. Mungkin jenengan nate nggih mirengaken curhatan-curhatan
tetangga saudara yang seperti itu. Kok gak BEP, kok entek gak ngurmati ayo. Nah, ternyata bisa disebabkan oleh ini tadi, bakar-bakar sampah. Kemudian lapisan ozon menipis. Nggih. Nopo ose kok sekarang ini terjadi badai, puting beliung, matur-matur napa malih? Panasnya mboten karu-karuan sampai aspal niku meleleh. Nggih napa mboten? Nggih, sebelum musim hujan datang kemarin kan panasnya luar biasa nggih. Aspal-aspal sampai meleleh. Nah, itu diakibatkan oleh lapisan ozon yang menipis. Ngoten. Lek singen musim di Indonesia itu ada dua, okay? Musim kemarau sama penghujan. Kalau sekarang nggak bisa dikenali, kadang panas, panasnya kebangetan, kadang hujan, hujannya nggak reda-reda, sampai mau bobo tertunda. Nah, kayak gitu, okay? Nah, itu juga disebabkan oleh belayan, okay? Nggak ada damel, mau nonton saya rawuh lah belayan. Rawonnya mungkin diinget terus. Nah, ngoten. Niku nggih. Monggo dilanjut. Kemudian sampah yang tidak kita olah. Jadi beberapa sampah itu ada yang bisa dimanfaatkan. Kalau anorganik, kados nanti disampaikan oleh Bu Ros, saya kasih bocoran kayak kardus itu bisa didaur ulang lagi, plastik-plastik botol itu bisa didaur ulang lagi. Nah, seharusnya itu bisa memperpanjang memperpanjang umurnya TPA, karena alurnya sampah niki kan dugi rumah-rumah lajeng dinamakan. Nah, diangkut, sampun dipilah, nggih leres, mangken diangkut oleh petugas pelayanan. Mangken dibetot teng pundi? TPST. Nah, teng TPST niku wonten pemilahan nggih. Nah, yang bisa dipilah, diambil, kemudian didaur ulang kembali. Nah, sisanya diangkut teng TPA. Nah, kalau sampah-sampah ini dibawa ke TPST terlebih dahulu dipilah. Yang masuk ke TPA niku hanya residu yang jumlahnya sedikit. Nah, selama ini tidak ada pemilahan, TPST-nya terbatas, tapi sampahnya tiap hari masuk. Oke? Nah, itu tidak bijak. Nah, ini berapakah lamanya sampah-sampah ini akan terurai? Okay. Kelihatan apa betul? Kayak ini dipersani ini. Nah, botol lebih dari 1000 tahun. Okay. Botol lebih dari 1000 tahun. Popok bayi yang instan 450 tahun. Berarti ngantos mriki pun telas kole. Sudah habis. Selamatannya itu masih belum terurai kata dulu nggih. 7 turunan nggih, Pak. Dari telas 7 turunan niku nggih. Lah niku kadose haremeng tapi ternyata kados mekaten. Kemudian sampah dari fashion, baju-baju kita yang bekas itu ternyata 1 sampai 5 tahun baru bisa terurai. Kan tergantung bahannya nggih, enten sing katun, enten sing polister, enten sing macam-macam. Laleke semakin banyak campuran plastik sampai 5 tahun baru bisa terurai. Ngoten. Nah, niku contoh-contohnya kathah sangat. Nggih. Napa malih? Kantong plastik 10 sampai 20 tahun. Dua sangat 2 turunan. 2 turunan baru terurai. Kalau ini sampai 7 turunan baru terurai, wow nggih. Nah, ngoten. Lah, kata-kata alur sampah kalau kita yang tinggalnya dekat dengan sungai lalu membuang sampah ke sungai,
sungai akan membawa sampah-sampah itu sampai ke laut. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Hewan-hewan laut itu boten ngertos niki makanan enak napa boten, dimaem mawon nggih. Akhirnya napa? Keseleten. Boten keselak apa? Keseleten nggih. Nah, itu hewan-hewan lautnya kasihan, ada yang terjerat sampah plastik, ada yang mengonsumsi sampai akhirnya mati sia-sia. Ngoten nggih. Monggo dilanjutkan. Nah, kinten-kinten sinten sing bertanggung jawab kalau ada yang pengelolaan sampah yang tidak baik itu. Kinten-kinten sinten yang bertanggung jawab? Pak Kasun, Pak Budes. Nggih, kita semua yang bertanggung jawab. Ngoten nggih. Karena apa dampaknya ke masyarakat dan juga kepada petugas pelayanan sampah. Niki lho Bu, Pak. Ternyata tidak ada sukanya jadi pelayan pengangkut sampah nih Bu. Ternyata duka menjadi operator sampah. Risiko besar pelindungan ini. Kalau ini tang kecamatan sampai disampaikan kali Pak Camat bahwa ada kasus petugas sampah kena infeksi 3 hari meninggal. Padahal hanya tertusuk sate. Berarti ya nopo? Carane bocah tusuk sate kersane aman. Dipatah-patahkan. Ah, leres. Diunyek-unyek ya rasanya kalau begini. Diunyek-unyek atau dipatahkan, kemudian pembungkusnya dipakai untuk membungkus kembali. Ngoten diblebet biar aman, boten nyocok petugas persampahan. Terus baterai-baterai nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ros. Jadi demikian Ibu dan Bapak, kita sepakat bahwa penanganan sampah itu bukan tanggung jawab 1-2 orang saja. Kita harus bergandengan tangan, baik pemangku kepentingan, ibu kader dan lain sebagainya. Saya juga bertanggung jawab membawa masyarakat untuk mau merubah perilaku. Oke. Nopo mawon wau sing harus kita rubah dari masyarakat. Yang pertama, pembakaran sampah. Tidak boleh membakar sampah dimanapun berada. Baik itu profesinya sebagai peternak, kemudian pengusaha atau rumahan, siapapun tidak boleh membakar sampah. Yang kedua, membuang sampah di sungai, di barongan. Kemudian yang rumahnya luas itu biasanya ngambil jumlangan, tidak dipilah, dikeduk, ditutup, sudah penuh pindah lagi, bikin galian. Nah, galian-galian itu sama dengan menggali kubur untuk anak cucu kita, oke kan? Karena dampaknya seperti itu, spesies tanah menjadi tercemar, akhirnya punah. Ngoten nggih. Terus kemudian kesuburan tanah juga berkurang. Klopone, rambutane sing enten di pekarangan wayahe uwah setahun pindho nggih ya. Ajaib nggih rek panen setahun pindho. Nah, harusnya panen setiap tahun, akhirnya gagal panen. Ternyata disebabkan oleh timbunan sampah tadi. Nah, makanya saya sampaikan menggali juglangan untuk pembuangan sampah itu sama dengan menggali kubur untuk anak cucu kita, gitu. Nah, yang kedua sudah, yang ketiga nanti yang harus kita lakukan adalah memilah sampah, mengajak masyarakat untuk memilah sampah. Niki sangat sederhana sekali karena nopo, cuman ada 2 tong, organik, non organik, okay? Nah, apakah memilah sampah itu membutuhkan waktu yang lama? Bukan kalau kita lakukan setiap hari, oke? Okay? Matur masa, oh iki bonggole bayem, yang tong ijo organik, matur ngoten bungkusnya penyedap rasa.
tong kuning, ngoten nggih. Nah, kalau kita lakukan tiap hari, boten memerlukan waktu yang banyak, kemudian tidak tidak terasa, nggih. Tidak terasa. Karena sudah terbiasa setiap harinya, akhirnya walah wong mek kari nguncalno tong ijo, tong kuning beres. Oke? Nah, jadi tidak ada yang sulit untuk memilah sampah, kecuali kalau sampah organiknya nanti dipilah satu-satu. Oh, ini kresek, dilebokno kresek, diuntil-until. Ngoten-ngoten plastiknya minyak, refilan, diuntil-until dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan waktu. Tapi kalau memilah sederhana, memisahkan antara yang non-organik dan organik itu tidak memerlukan waktu yang lama, juga tidak menguras tenaga kita semua. Makaten. Yang keempat, kewajiban kita nanti nopo nggih? Mengajak warga untuk mengikuti layanan dan membayar retribusi secara teratur. Ngoten nggih? Nah, monggo Pak. Saya ajak untuk TikTokan. Ibu-ibu remen TikTokan nggih? Oh, mboten remen Bapak ya. Oh, Pak, saya remen. Napa Pak ingkang dipersani teng TikTok? Waduh. Tit banget. Nggih, monggo. Di mirsani TikTok sekedap. Tapi niki positif mboten sing aneh-aneh. Soalnya TikTok niku isinya macam-macam nggih. Tergantung yang megang HP mau yang seperti apa yang dikonsumsi ada semuanya. Karena kita berada di TPA Lebih Gajah, di sini semua sampah-sampah dari Batu berkumpul. Ledakan ini menyapu 2 kampung dan menewaskan sebanyak 137 jiwa. Kok bisa ya makanan sisa yang kita buang menghasilkan ledakan kayak gitu? Ya karena kan ada si gas metan, gas yang dihasilkan dari tumpukan makanan sisa yang kita buang. Zat metan yang dipercaya sekali lebih berbahaya dibanding CO2. Jadi saat sampah makanan dibuang kan diangkut ke TPA, pastinya bertumpuk lalu membusuk. Proses ini nih yang membentuk gas metan. Dia bertumpuk tiap tahun dan akhirnya Ngapunten nggih, mboten suwantene mboten buanter. Tapi mireng napa mboten niku? Mireng. Lah dampak sampah niku berakibat kepada siapa Bapak Ibu? Warga sekitar TPS nggih. TPA nggih. Nah. Mboten mireng. TPA. Padahal sampah wong atase sak tongai ternyata sak tomping tiang sak kabupaten niku kuatah dadose nggih. Nah, yang pertama itu TikTok tadi dampak sampah itu terhadap warga. Timbunan sampah tadi meledak muruki 2 desa. Kinten-kinten kali desa niku wiyar napa mboten? Luas apa tidak? Luas sekali. 130 nyawa melayang dalam sekejap. Bingung sing tahlilan nggih. Waduh, jam piro iki nyampe sapa? Nah, mboten purun kan? Wonten masalah seperti itu? Nggih, mila kita semua harus mau melaksanakan 4 hal tadi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya minang nomor 2 Pak. Jenengan pirsani mawon saya terjemahkan. Jadi ini TPA Bantar Gebang. Nggih, sampahnya kados ngoten saged dipirsani. Waduh, kados Gunung Semeru cara mriki. Kirang dhuwur. Gunung apa nggih sing paling dhuwur?
Himalaya. Dukure mboten karo-karuan. Nah, ternyata orang-orang yang mulung di situ, petugas sampah yang naruh sampah itu sering sekali kengi bulldozer. Sampai ngoten nggih, kebrukan, mero kecaruk, kunduran. Nah, seperti itu yang terjadi di TPA. Nah, ini kan belum ada pemilahan nggih. Dari warga dikumpulkan, diangkut ke TPA langsung tanpa ada pemilahan. Nah, jenengan purun teng mriki dados TPA. Mboten purun kan? Nggih, mboten purun, ambune gak enak, kumuhe kados noten. Pasti ini menjadi sumber penyakit juga bagi lingkungan, bagi kita semua, nggih. Nah, sampun, Pak. Nggih. Nggih, sampah lagi 1 tong 1 rumah kali 1 kabupaten. Kuat ternyata nggih. Ternyata Indonesia itu ranking dunia. Mboten sepak bolane tok sing ranking dunia. Sampah niku, sampah makanannya nomor 1 dunia. Asyik. Kita lah Niki saya ambil datanya dari internet. Kira-kira kalau datanya di internet bisa diakses orang sedunia napa mboten? Jenengan isin napa mboten? Kalau Indonesia ternyata ranking 1 dunia dalam hal sampahnya. Ngelus jodongnya ya Allah, tibake kaya ngene ta Indonesia iki. Nah, yang kedua, untuk sampah plastiknya seperti apa? Peringkat pinter? 2. Peringkat 2 dunia. Masya Allah. Nggih. Sinten ngeten iki sing buang sampah sembarangan? Sanes. Ini kan tuh, saya kira Tulus Besar nggak ada yang buang sampah sembarangan. Paling ngelempar ke sebelah. Ada sungai. Nah, kayak gitu, nggih. Jadi ini yang ada di Indonesia. Untuk sampah makanannya nomor 1 dunia, untuk sampah plastiknya nomor 2 dunia. Istimewa nggih, Pak. Jenengan isin apa mboten, Pak, dados warga Indonesia? Isis. Malu nggih, Pak. Tapi jangan hijrah ke Turki nggih. Cukup di Indonesia saja. Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan program Bersih Indonesia. Monggo dilanjut, Pak. Nah, niki kinten-kinten wonten pundi? Gambar sampah niki wonten pundi? Jenengan kenal apa mboten kali daerah niki? Perapatan Tulusayu. Lah niki teng RT Panang ya. sebelah pabrik tahu. Sebelah pabrik tahu. Nah, RT pinten? Berarti bukan perapatan itu. RT 16, 15, 16. Sinten nggih kader kebersihan nomor itu. Nah, ini ada di sebelah pabrik tahu. Niki. Nah, ini RT 2. Oh, Nggih. apa sampean? RT 2 nggih. Niki lurusnya niki. Oh iya, RT 2. Nggih. Ini pas saya tanya RT 2. depan rumahnya Bu Tita. Depan rumah jenengan. Program Bersih Indonesia ini bisa terwujud, nggih. Hari ini sehat sedoyo, Bu. Nah, lanjut, Pak. Nah, niki. Nah, niki nomor niki. Sebelah. Nggih, leres. Teng mriku. Niku pun bucal sampah
ketularan. Tentriku. Nah, selanjutnya Niki juga di RW 3. Oke, lanjut. Nah, Niki nggih nopo mawon sing pun dilampahi warga terus besar pun pirsa sedaya nggih dari gambar-gambar yang tertangkap oleh satelit niku. Oh, CCTV. Nah, ada yang bakar sampah, buang sampah ilegal, buang sampah ke sungai. Sing juglangan dereng wonten. Sing juglangan. Soalnya kan wonten nggih. Ini ajeng nggih moto niku pasti yang bucal sampah. Kula niku sungkan ajeng moto. Tapi nonton RW 2 itu di sana loh, di atas. Di Tegal. Nggih. Jauh dari pemukiman rumah. Nggih. Meski jauh, terus pundi dampaknya? Kalau ada hujan, sampahnya terbawa, turun gunung, menghampiri dalam-dalam jenengan, akhirnya selokannya meluber ke jalan, ke rumah-rumah warga kan akhirnya kotor. Nah, kemudian nopo kinten-kinten praktek penanganan sampah yang paling sering dilakukan. Napa dibucal, kadang dibucal teng napa lepet yang dibuang ke sungai atau yang dibakar atau seperti apa? Nggih, yang paling banyak dibakar karena menyelesaikan masalah. Padahal membakar sampah itu tidak sama dengan slogannya pegadaian. Nggih, mengatasi masalah tanpa masalah. Lek membakar sampah mengatasi masalah, menambah masalah. Niku kemudian titik mana saja, makin jenengan perso saya nggih. Apal sangat kan, tonggoku iki buangnya di joglangan, bendino makan dan sebagainya. Kemudian kinten-kinten ya napa kula tamati malih. Perilaku seperti itu baik atau harus dihentikan? Harus dihentikan. Kita semua sepakat nggih harus dihentikan. Kemudian nopo kok warga niku masih melakukan 4 hal yang tidak baik niku terhadap sampah. Kebiasaan. Nopo malih? Layanan sampah yang kurang maksimal layanan sampahnya. Kita dari segi pengetahuan sudah tahu semua apa belum? Bahwa membakar sampah itu berbahaya, membuang sampah ke sungai mengakibatkan apa dan apa. Dereng kantang sing dereng pirsa. Lah niku berarti tugas kita semua nanti melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga. Oke? Setuju? Setuju. Semangat Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Semangat. Oke. Nah, saya rasa itu kadang kita yang tahu menganggap mereka-mereka itu iki kok cengkal wis dikandani pancet ae. Tapi ternyata di balik itu kita yang sudah tahu mempraktekkan. Tapi bagaimana? Apakah warga yang lain sudah tahu tentang bahaya penanganan sampah yang tidak baik tadi? Nah, itu yang harus kita lakukan, okay? Melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan ke rumah warga. Monggo dilanjut. Kata nggih sing derek layanan sampah. Kata. Nggak ada yang nggak ikut. Dulu. Sekitar 40%. Saat ini 40%. Berarti nanti kita tinggal nambah 40%-nya untuk ikut layanan, nggak susah-susah amat berarti 40%. PR-nya kan 80%. Nah, kalau 40%-nya sudah tercapai berarti tinggal 40%. Tinggal. Tapi ternyata 40% ini berapa ribu rumah? Saya hitung kemarin sekitar 1.000. Kalau 1.800 itu totalnya. Dari 80% ketemu 1.200 kemarin. Yang itu sekitar 400-an. Oke, jadi
Sisanya nggih Bu, cuma 40% loh. Cuman jadi untuk hal-hal besar, oh tibake mek titik ayo wis semangat kari kurang 40% sing dorong melok layanan PR-nya itu yang PR sekali. 40% ternyata sesuatu. Iya. Nggih. Sing angel-angel. Sing angel-angel nggih. Mangke didungani sareng-sareng nggih. Ditungani sareng-sareng biar hatinya terbuka. Karena yang menggerakkan hati bukan kita. Nggih. Ada Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati. Nggih. Jadi nanti kita ya nandani istighosah nggih Pak. Kok mboten tahlil Pak Sis nggih. Enggak gelem melok layanan ayo wis ditali. Belahen lek kata carane nggih. Waduh. Aduh. Gara-gara sampah niki malah tahlilan. Nggih. Kemudian pengangkutannya ternyata niku wau ada bocoran, pengangkutannya tidak istiqomah nggih. Sampai magote keluar, silaturahmi ke rumah tetangga-tetangga. Nah, kami upayakan nanti pengambilannya 4 kali, 2 kali organik, 2 kali 2 niku ngeten nggih. Oh ngeten, klintu berarti. 1 minggu 4 kali, 2 kali organik, 2 kali anorganik. Totalnya 4 kali pengambilan. Nah, selama ini sampahnya langsung dibuang ke TPST. TPA. Langsung ke TPA. Kalau dulu dipilah di TPA tapi dapat 1 bulan. Terus boten nggih, Pak. Saking kathahe boten telaten nggih. Nggih. Terima kasih Bu, Ibu Kesejahteraan. Kementerian Kesejahteraan nggih. Penanggulangan ngantuk. Nggih, Pak. Apa saya terlalu membosankan, Pak? Nggih. Nah, dibawa ke TPA ternyata langsung dibawa ke TPA. Lah niku wau gambarane nggih. TPA-nya menggunung karena tidak dipilah terlebih dahulu. Kemudian dampaknya juga luar biasa. Sampah itu sangat bledos. Mboten mek mercontok sing bledos. Nggih, sampah niku saged bledos karena menghasilkan gas metana yang 20 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Ini ku sampah niku ngoten kekuatannya. Dadi lek nih pengen perang membok sampah mawon. Kayak double gantine nuklir. Nah, tapi mboten nggih. Nah, jadi kita memerangi hal yang tidak baik dengan memilah sampah secara baik. Bisa dilanjutkan? Nah, berikutnya Bapak Ibu, meniko adalah peta Desa Tulus Besar. Oke, PR jenengan mangke menempelkan stiker yang sudah disiapkan oleh Mbak Novi di peta. Untuk apa? Nah, niki wonten peta Tulus Besar. Monggo mangke digambari RT 1 itu kawasannya mana saja. RT 2 sampai selanjutnya. Mantun ngonten apa yang terjadi dengan warga di kawasan jenengan. Misalkan kalau di RT 1 itu ada buang sampah ke sungai, nanti dikasih stiker warna apa, Mbak? Warna kuning. Nah, kalau pengelolaan sampahnya di RT 1 sudah baik, berarti dikasih stiker hijau. Kalau pengelolaan sampahnya masih dibuang ke sungai, dikasih stiker kuning. Kalau dibakar, warnanya merah. Nah, ngoten nggih? Sampun paham wau? Tugasnya apa? Menempelkan stiker, menandai mana kawasan yang sudah baik pengelolaan sampahnya, mana yang masih ada pembakaran, mana yang dibuang ke sungai, kemudian
kejuglangan atau dibuang kemana lagi? Karangan dan lain sebagainya, atau barongan, gitu. Nah, niku. Teknisnya nanti bergantian, gitu. Dari RW 1. Terus setelah menempelkan stiker, misalkan nanti ada pembakaran, itu diarsir sampai kemana efeknya? Kukusnya ini sampai pundi. Nah, atau mungkin kalau ada pembuangan ilegal ditumpuk di barongan ambune, baunya sampai kemana? Nanti diarsir sampai ke area mana? Sampun paham atau dereng? Sampun nggih? Nah, monggo diawali dari RW 1. Dipandu oleh Mbak Arfi.